warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anantia Yunda Putri dari Prodi Akuntansi semester 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang etika bisnis yang ada di Indonesia. Berikut latar belakang mengenai etika bisnis. Etika bisnis biasanya memiliki peran yang sangat penting untuk mendukung keberhasilan usaha. Keberhasilan sebuah perusahaan dalam bisnis bukan hanya berlandaskan moral dan manajemen yang baik saja, tetapi juga harus memiliki etika bisnis yang baik. Perusahaan harus dapat mempertahankan mutu serta dapat memenuhi permintaan pasar yang sesuai dengan apa yang dianggap baik dan diterima oleh masyarakat. Harus diyakini dan dipahami bahwa pada dasarnya praktek etika bisnis akan selalu menguntungkan perusahaan dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Pemahaman akan arti etika bisnis penting untuk dipelajari lebih awal oleh setiap orang yang akan terjun ke dalam dunia bisnis. Hal ini juga berlaku bagi mahasiswa yang saat ini mengambil jurusan ekonomi atau bisnis. Melalui 3 pemahaman etika bisnis yang baik, mahasiswa dapat menerapkan ilmunya dalam bisnis nyata, sehingga akhirnya bisnis yang dibangun dapat maju dan berkembang dengan baik. Ada 3 sasaran dalam lingkup pokok dari etika bisnis. Yang pertama, etika bisnis sebagai etika profesi, membahas berbagai prinsip, kondisi, dan masalah yang terkait dengan praktek bisnis yang baik dan etis. Lingkup etika bisnis lebih sering ditunjukkan kepada para manajer dan pelaku bisnis dan lebih sering berbicara bagaimana perilaku bisnis yang baik dan etis dan seringkali disebut sebagai etika manajemen. Selanjutnya, menyadarkan masyarakat, konsumen, buruh atau karyawan, dan masyarakat luas pemilik aset umum, semacam lingkungan hidup akan hak dan kepentingan mereka yang tidak boleh dilanggar oleh praktek bisnis, siapapun juga. Sasaran dan lingkupan etika bisnis yang demikian berkaitan dengan hak konsumen dan hak karyawan. Selanjutnya, yang terakhir, etika bisnis juga berbicara mengenai sistem ekonomi yang sangat menentukan etis tidaknya suatu praktek bisnis. Dalam lingkup yang ketiga ini, etika bisnis menekankan pentingnya kerangka legal positif bagi praktek bisnis yang baik, yaitu hukum dan aturan bisnis serta peran pemerintah yang efektif menjamin ditaatinya aturan bisnis. Selanjutnya, ada pengertian mengenai etika bisnis. Apa sebenarnya etika bisnis itu? Etika bisnis adalah tindakan yang dilakukan dalam kegiatan bisnis dengan tidak menyalahi aturan, organisasi, dan masyarakat. Dalam etika bisnis, setiap kegiatan harus dalam keadaan wajar dan sesuai dengan norma dan etika yang berlaku. Setiap tindakan bisnis harus dilandasi oleh moralitas dan prinsip kebenaran yang disertai dengan tanggung jawab. Dalam etika bisnis, tindakan bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau perusahaan tidak boleh sampai merugikan orang lain di luar kegiatan bisnis. Etika bisnis dikembangkan oleh masyarakat di tempat bisnis itu diadakan. Tujuannya, penerapan etika bisnis untuk memudahkan pencapaian tujuan bisnis. Etika bisnis dilaksanakan dengan menggunakan metode yang diterima oleh logika dan bersifat estetika. Konsep-konsep etika bisnis mulai diterapkan sejak abad ke-21. Etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan atau mitra kerja, pemegang saham, dan masyarakat. Teori-teori yang ada di etika bisnis adalah sebagai berikut. Yang pertama, teori deontologi. Teori ini menekankan setiap manusia untuk melakukan segala sesuatu berdasarkan standar moral yang berlaku. Jika seseorang melakukan tindakan yang sesuai dengan prinsip norma, maka orang tersebut merupakan orang yang baik. Selanjutnya, teori teleologi. Dalam bisnis, semua pelaku bisnis perlu memiliki tujuan yang baik bagi dirinya dan orang di sekitarnya. Tujuannya adalah mampu menyejahterakan diri sendiri maupun orang di sekitarnya. Etika hak. Teori etika hak adalah pendekatan yang banyak dipakai untuk mengevaluasi apakah tindakan perbuatan dan kebijakan bisnisnya telah tergolong baik atau buruk dengan menggunakan kaidah hak seseorang. Hak seseorang tidak dapat dikorbankan menggunakan alasan apapun. Yang terakhir ada etika keutamaan.
Etika keutamaan itu lebih mengutamakan pembangunan karakter pada diri setiap orang. Nilai moralnya bukan muncul berdasarkan aturan berupa larangan atau perintah, namun dalam bentuk nilai-nilai yang dianggap baik dalam masyarakat. Ada yang namanya pendekatan stakeholder. Pendekatan stakeholder adalah cara mengamati dan menjelaskan secara analitik bagaimana berbagai unsur dipengaruhi dan mempengaruhi keputusan dan tindakan bisnis. Dasar pemikirannya adalah bahwa semua pihak yang mempunyai kepentingan dalam suatu kegiatan bisnis terlibat di dalamnya. Karena ingin memperoleh keuntungan, maka hak dan kepentingan harus diperhatikan dan dijamin. Yang pertama, ada etika bisnis di dalam manajemen pemasaran. Apa maksudnya? Prinsip moral yang mendorong kegiatan promosi suatu perusahaan. Perusahaan yang menetapkan dan menerapkan etika pemasaran biasanya berusaha menghormati hak, keinginan, dan harapan dari konsumen. Filosofi etika pemasaran sering berhubungan dengan misi perusahaan. Ide etika pemasaran mirip dengan konsep tanggung jawab sosial perusahaan atau disingkat sebagai CSR. Istilah ini mengacu pada pengertian yang harus dipenuhi sehubungan dengan kebutuhan publik dan pemangku kepentingan perusahaan. CSR biasanya menekankan pentingnya integrasi terhadap kepedulian sosial dan lingkungan ke dalam tujuan dan praktis bisnis. Apa saja manfaat menjaga etika bisnis dalam manajemen pasaran? Yang pertama, untuk melindungi kesejahteraan konsumen, selanjutnya mendukung kesejahteraan karyawan, terus bertindak sebagai contoh baik bagi perusahaan lain, menarik dan mempertahankan pelanggan. Bisnis dalam manajemen produksi yaitu bagian dari lingkup manajemen yang memiliki peran untuk mengkoordinasikan dan mengambil keputusan dari berbagai kegiatan, seperti perencanaan, organisasi, serta pelaksanaan aktivitas produksi untuk mencapai suatu tujuan organisasi untuk perusahaan. Kegiatan manajemen produksi merupakan penggabungan antara 6 elemen yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu man atau manusia, money atau uang, machines atau mesin, material, metode, pasar. Adapun fungsi etika bisnis dalam manajemen produksi yaitu untuk melakukan kegiatan pengelolaan, mengatur, serta mengendalikan proses produksi, barang dan jasa agar jumlah, waktu, harga, kualitas, serta tempatnya sesuai dengan keinginan konsumen. Tentu saja seluruh rangkaian kegiatan tersebut untuk membuat konsumen puas dan juga produsen atau penjual mendapatkan keuntungan agar kedua belah pihak bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Setiap perusahaan harus bisa menentukan secara tepat strategi dari manajemen produksinya. Etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia merupakan aspek penting yang meliputi perencanaan dan pengelolaan sumber daya manusia, peningkatan pegawai pendidikan, dan pelatihan kinerja pegawai, dan pengakuan kepuasan pegawai. Manajemen sumber daya manusia adalah pengembangan dan pemanfaatan personal secara efektif dan efisien, serta digunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan individu, organisasi, maupun perusahaan. Yang terakhir ada konsep utilitarianisme. Konsep utilitarianisme tidak bisa lepas dari masalah etika teleologi, sebab baik buruknya tindakan tergantung pada telos atau tujuan akhir yang hendak diraih. Utilitarianisme juga memberikan ruang pada tanggung jawab, namun pembahasan tersebut terbatas pada pengertian bahwa kewajiban manusia sejak lahir adalah melakukan perbuatan baik dan bukan perbuatan jahat. Etika utilitarisme tidak memaksakan sesuatu yang asing pada kita. Etika itu justru mengestimasikan dan memformulasikan secara jelas apa yang menurut penganutnya lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Etika utilitarianisme mempunyai daya tarik karena didasarkan pada 3 nilai positif, yaitu rasionalitas, maksudnya tidak didasarkan pada aturan-aturan kaku yang mungkin dan pemahaman kita tidak bisa dipersoalkan keabsahannya, melainkan memberikan kriteria yang objektif dan rasional. Mengapa suatu tindakan dianggap baik? Utilitarisme sangat menghargai kebebasan setiap pelaku moral. Inferioritas mengutamakan manfaat atau akibat dari suatu tindakan bagi banyak orang.
Bahasan tersebut yaitu etika bisnis berlaku sebagai benteng bagi pemangku kepentingan. Etika bisnis juga memiliki fungsi yang mampu menyinergikan antar pemangku kepentingan dalam bisnis. Bisnis yang beretika akan membawa dampak baik pada perusahaan. Penerapan etika dalam kegiatan bisnis akan membawa dampak yang positif bagi kelangsungan suatu bisnis. Dalam dunia bisnis, etika memiliki peran penting bagi perjalanan organisasi bisnis. Bisnis merupakan aktivitas yang memerlukan tanggung jawab moral dalam pelaksanaannya, sehingga etika dalam praktis bisnis memiliki hubungan yang erat. Bisnis tanpa etika akan membuat praktis bisnis menjadi tidak terkendali dan justru merugikan tujuan utama dari bisnis sendiri. Bagi perusahaan jasa, memberikan layanan kepada pelanggan atau konsumen adalah tujuan utama untuk menarik pelanggan dan menawarkan produknya. Menentukan karakteristik pelanggan dan memberikan pelayanan adalah tugas utama dari setiap pihak internal pada perusahaan. Kualitas layanan yang diberikan kepada pelanggan atau pihak eksternal sangat tergantung pada kualitas relasi dan kerjasama pelanggan internal. Untuk sarannya, perlu adanya sadar diri di dalam hati para pegawai atau para pembisnis di dalam perusahaan yang ingin menerapkan etika di dalam bisnis agar tidak adanya kecurangan atau kebohongan yang terjadi pada perusahaan itu nantinya. Dan perlu diterapkannya sanksi atau hukuman yang berat apabila salah satu pegawai atau pembisnis yang melanggarnya. Sehingga etika di dalam bisnis dapat berjalan dengan baik dan lancar di perusahaan tersebut. Sekian pembahasan dari saya, semoga pembahasan tentang materi etika bisnis yang ada di Indonesia dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.